Kalau menurut aku ya, Mm-mm. yang jadi cowok nih, Mm-mm. hati-hati kalau misalnya sama cewek. Mm-mm. Kalau ngajak jalan, ngajak makan, ngajak nonton, itu tuh kalau misalnya kamu ngerasa biasa aja kan, Heeh. cuma butuh ditemenin aja gitu, Iya, ada temennya. ya Kalau cuma sendirian ngobrol kan aja, toh gimana gitu temen kan. juga gitu Iya. kan. Tapi cewek tuh bisa berpikiran lain, Nah itu, bisa ngerasa aku diajak nih, iya, atau aku yang ngajak terus dia mau gitu kan. iya. Berarti dia suka sama aku gitu. Mm-mm. Kalau cewek tuh ketemu lagi di Ngeteh bareng suami. Kali ini kita akan ngebahas tentang ghosting. Nah, ini ada salah satu cerita dari teman yang nge-DM di Instagram nih, Mas. Iya, gimana tuh? Ceritanya adalah aku jomblo semenjak pandemi. Karena di rumah aja, jadi aku teleponan dan chat-chatan sama dia yang aku kenal di medsos. Nah, belum sempat ketemuan, tiba-tiba dia ngilang. Dan aku cari tahu di Instagram, dia malah posting sama cewek lain. Oh gitu. Nah, jadi aku korban ghosting deh, gitu katanya. Nah, aku sempet bingung, ghosting tuh apa tadinya ya. Pas aku cari-cari, ternyata kan ghost itu kan hantu ya kan. Aku tadi nggak ngerti ghosting tuh apa. Setelah aku cari-cari informasi, ternyata ghosting tuh adalah kondisi di saat seseorang mengakhiri hubungan atau memutuskan komunikasi secara tiba-tiba tanpa penjelasan apapun gitu. Iya. Kamu berarti nggak harus pasangan ya, nggak harus yang lagi PDKT. Iya. Nah iya. Kalau gitu definisinya bisa jadi. Nah tapi yang tadi sebenarnya kurang lengkap ya. Mungkin harus dijelaskan dulu kontak-kontakannya berapa lama gitu kan. Iya. Terus sebenarnya itu apa namanya ketika ngelihat di Instagram sama cewek lain gitu. Itu sama siapa gitu. Barangkali aja bukan pasangannya gitu kan ya. Bisa jadi juga apa namanya saudaranya atau gimana itu juga. Tapi asumsinya ya tadi ngerasa di ghosting ya. Nah sebenarnya mungkin permasalahannya di awal kenalan itu ya. Kenalan, teleponan. Karena lewat medsos doang, belum sempat ketemu ya kan. Terus tiba-tiba ngilang gitu. Ya bukan masalah itunya sebenarnya, tapi masalah komunikasinya kan. Masalah komunikasinya tadi intens. Iya. Telepon-teleponan atau WA-an gitu ya. Atau video call dan lain-lain terus tiba-tiba menghilang. Nah kadang-kadang kita juga suka apa ya, bisa dikatakan kegeeran juga. Nah, iya. Sebenarnya kan mungkin pengen berteman biasa misalkan, tapi dianggapnya pengen lagi PDKT, ya bisa disangka ghosting juga ketika tiba-tiba nggak kontak lagi gitu kan. Ya hal itu juga agak membingungkan sih. Jadi bisa jadi bagi si wanita itu perasaannya di ghosting, tapi bagi yang laki-laki ngerasanya ya biasa enggak aja. Kan saya memang baru kenalan, terus lumayan sejauh itu gitu, lumayan tertarik ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba udah nggak ada obrolan lagi, ya udah saya nggak kontak-kontak lagi gitu. Nah sesuai pengamatan aku, ghosting itu tuh banyaknya cewek yang dighostingin. Yang ngerasa dighostingin. Oke. Iya, benar. Nah, pelaku ghostingnya kebanyakan cowok. Iya. Ya kan kamu juga setuju kan? Iya, sebenarnya kalau ngerasa sih iya, karena kan kita society kita atau budaya kita biasanya yang mendekati itu laki-laki. Iya. Dan kalau yang jauh duluan laki-laki juga. Ya, kalau yang mendekati laki-laki otomatis yang ngerasa jadi korban ghosting misalkan menghilang ya pasti perempuannya. Ya kan? Iya dong. Kan yang ngedeketin laki-laki. Terus tiba-tiba misalkan jangan-jangan nih yang saya khawatirkan juga, jangan-jangan si perempuannya ngebalesnya males-malesan atau gimana, atau malu balesnya karena malu itu. Jadi balesnya males-malesan atau seadanya. Jadi si cowok yang tadinya ya udahlah kayaknya dia nggak tertarik gitu deh, terus dia pergi gitu. Ternyata si perempuannya ngerasanya itu di ghosting. Padahal laki-laki ngerasanya ya saya nggak dapet respon yang diinginkan. Jadi ya saya pergi aja gitu aja. Makanya hal itu harus jelas sih sebenarnya. Kalau misalkan pun tiba-tiba menghilang ya mungkin harusnya dicari. Kalau misalkan udah ngerasa deket ya si wanitanya mencari gimana. Kecuali tiba-tiba mencari di delcon, di blok. Oh ya itu sih bisa jadi indikasi lain gitu sih sebenarnya. Bisa jadi selingkuh misalnya. Terlalu jauh. Kalau selingkuh sih, selingkuh gimana nih maksudnya? Misalnya nemuin cewek lain misalnya.
Kalau selingkuh kan sudah pacaran. Iya sih, ini kan ceritanya belum pacaran ya Iya. kan, baru PDKT ya. Iya, PDKT juga menurut wanitanya. Hmm. Iya, baru kenal kan. Iya. Nah, kalau untuk konsep cowok tukang ghosting atau cewek yang baperan, menurut kamu gimana? Ya beda-beda sih sebenarnya. Mungkin tergantung itu juga mungkin ya, bisa jadi ada yang seperti itu yang ghosting gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang rasanya kegeeran atau baperan gitu. Padahal si laki-laki itu ke semua orang kayak gitu, ke semua teman-temannya juga kayak gitu. Makanya memang harus ketika menjalani komunikasi yang udah mulai intens ya harus jelas gitu. Kalau misalkan mau ke jenjang yang lebih serius gitu kan, mau jadi pacaran atau mau menikah, apalagi ya nggak bisa cuma lewat sosial media doang gitu. Nah, ada beberapa alasan nih dari Kang Ghosting, alasan kenapa dia nge-ghosting. Nah, salah satunya adalah katanya dia nggak mau nyakitin gitu. Terus bentar, nggak mau nyakitin itu gimana maksudnya? Jadi karena dia mungkin kurang suka, akhirnya dia pergi aja. Iya, berarti tadinya kan memang punya ketertarikan. Terus tiba-tiba ketika ngobrol atau bahkan mungkin udah ketemu gitu ya, ternyata ada yang sesuatu yang nggak cocok. Ya udahlah, masih mending mundur aja. Tanpa ngomong apapun, karena dia takut nyakitin hati cewek. Iya, karena kalau misalnya ngomong sesuatu yang ternyata itu sebuah kekurangan, gitu kan nggak enak. Terang-terang gitu. Oke. Nah, terus katanya susah ngejelasin alasan. Iya, susah. Ya sebenarnya masih kayak sama ya? Yang alasan yang pertama ya, susah ngejelasin alasan. Ya mungkin ada hal yang membuat aduh kayaknya nggak jadi deh gitu. Atau nggak perlu ada yang dibahas lagi gitu. Iya nggak sih? Jadi udah aja, nggak mau lanjut aja gitu kan. Iya. Nah, terus katanya karena emang nggak mau berkomitmen. Iya, jadi ya memang pengen nyari teman untuk jalan aja. Iya, gitu kan. Iseng doang gitu. Iya, kalau iseng sih enggak juga sih, untuk jalan, untuk ngobrol, untuk makan bareng gitu kan. Bukan. Pernah ghosting gak sih? Enggak lah. Kok kamu kayaknya pengalaman banget? Enggak, maksudnya kan saya coba berpikir kayak gitu tuh. Kalau misalkan ngajak makan, ngajak nonton, kan bukan berarti iseng. Masa iseng ngajak nonton? Bukan iseng lah, kayak pengen nonton nih, misalkan nonton film. Tapi kalau sendirian kan gimana ya, nggak enak. Akhirnya ngajakin. Cuma sayangnya suka diartikan berbeda kan. Itu yang bikin susah. Nah, itu yang harus hati-hati kalau menurut aku ya, yang jadi cowok nih. Hati-hati kalau misalnya sama cewek. Kalau ngajak jalan, ngajak makan, ngajak nonton, itu tuh kalau misalnya kamu ngerasa biasa aja kan. Cuma butuh ditemenin aja gitu, ada temennya. Ya cuma ngobrol aja, toh temen gitu juga gitu kan. Tapi cewek tuh bisa berpikiran lain. Nah itu. Bisa ngerasa, aku diajak nih. Atau aku yang ngajak terus dia mau gitu kan. Berarti dia suka sama aku gitu. Kalau cewek tuh cenderung kayak gitu. Ya mungkin gitu, ya mungkin itu mungkin kesalahannya di situ ya. Makanya harus clear. Iya, harus jelas ya dari awal. Agak susah juga tuh kalau udah kayak gitu, karena kan itu beda persepsi bagi si laki-lakinya. Apa tujuannya? Misalkan tujuannya memang nyobain makanan baru, pengen ke restoran ini nih. Tapi kalau sendirian gimana ya? Gitu kan? Akhirnya ngajak temen yang ada temennya, yang bisa gitu. Iya, yang ada yang bisa gitu. Tapi bagi yang diajaknya karena kebetulan perempuan, terus wah diajakin makan, wah ini suatu hal yang spesial misalkan dianggapnya, itu bingung juga kalau kayak gitu ceritanya. Tapi sebenarnya udah bisa kerasa sih, kan bisa nanti pas lagi makan ngobrolnya kayak gimana. Kalau ngobrol biasa aja, iya dong. Kalau ngobrolnya biasa-biasa aja, ngobrol ini misalkan nonton film nih, ngobrolnya ya filmnya, wah filmnya keren ya, gini, atau makan, makanan ini baru loh, menu di sini enak nggak? Ini enak, ternyata enakan di sana atau gimana? Ya kalau ngobrol kayak gitu harusnya nggak baper, iya dong. Kecuali ngobrolnya lebih gimana gitu, lebih ke hal-hal yang pribadi, atau nanyain perasaan atau gimana, ya itu beda lagi gitu kan. Nah itu sih sebenarnya harusnya bisa lihat dari situ si wanitanya gitu. Kalau misalnya ngerasa udah ada hal yang spesial sehingga diajak makan atau diajak nonton kayak gitu. Nah misalnya udah terlanjur nih di ghostingin kayak tadi cerita tadi ya,
kan tiba-tiba ngilang, nggak balik lagi kayaknya gitu kan. Iya. Ya kalau menurut aku sih misal cewek dighostingin gitu atau sejenisnya lah, sejenis cerita yang tadi, ya menurut aku sih relain aja. Oh iyalah, kan belum jadi milik kita. Atau gini deh, misalnya kasus lain yang ternyata udah pacaran gitu, udah jadian atau udah jalin hubungan, tiba-tiba ngilang. Ya kalau itu sih emang nyari ribut kan, emang nyari bubar. Itu bukan ghosting sih. Itu memang gak serius gitu ya. Iya, itu sih bukan ghosting. Kalau ghosting kan tapi definisinya itu. Mungkin teman-teman definisinya beda nggak? Iya. Kalau saya pribadi saya kurang familiar sih, tapi yang saya tangkap ghosting itu ya belum punya komitmen, belum jadian atau belum punya hubungan lah. Gitu. Tapi kalau udah punya hubungan terus tiba-tiba ngilang, itu mah bukan yang namanya ghosting. Kalau menurut saya itu memang cari ribut, pengen bubar atau emang pengen udahan aja gitu, bukan berarti ghosting gitu. Mungkin kalau istilah zaman dulu ghosting tuh PHP ya, sama nah iya, kalau PHP itu kan masuk belum jadian gitu, belum ada komitmen apa-apa gitu. Cuma ya itu kembali lagi sama juga dengan ghosting. Ini PHP apa kita yang kegeeran atau kita yang baper gitu kan sebenarnya. Terus yang jadi cewek nih misalnya dighostingin ya, nggak perlu nyari-nyari kesalahan aku tuh apa sih, aku salahnya apa ya, kurangnya apa gitu. Karena bisa jadi memang kita nggak salah apa-apa, tapi memang cuma pengen pergi aja. Iya, pengen pergi aja gitu. Dan nggak tertarik misalnya sama kita. Ya nggak tertarik tuh bukan berarti kita ada kesalahan, ya kan? Bisa misalkan ternyata beda, gitu ternyata beda pandangannya, ternyata dia sukanya A, saya sukanya B gitu kan. Kesukaan nggak salah, tapi laki-laki juga mikirnya enggak, saya pengennya yang sama gitu misalkan. Ya udah, memang bukan gitu. Kalau menurut saya sih itu lebih ke dinamika ketika ini ya, komitmen atau menuju ke arah jenjang yang lebih serius, yang namanya bisa terjadi di ghosting atau ngerasa di PHP-in atau yang lain-lainnya gitu. Cuma hal biasa gitu. Nah, selain itu juga misalnya teman-teman yang di ghosting nih, ya udah relain tadi kan, terus sibukin diri aja deh sama hal-hal positif gitu. Jangan terus-terusan nyari dia nge-stalkingin medsosnya gitu kan. Iya betul. Kadang kan buat apa buang-buang waktu gitu. Dia ngilang terus kemana ya kira-kira, cari ke temennya, tanya-tanya gitu ke teman-temannya. Gak perlu sih kalau menurut aku ya. Iya. Harga diri juga gitu. Gak perlu lah kalau misalkan belum ada komitmen apa-apa, apalagi cuma baru kenal terus seminggu atau sebulan gitu, ya itu nggak perlu kita cariin juga, ya biasa aja gitu. Oke, menarik banget sih kalau menurut aku ya ceritain tentang ghosting ini, karena banyak sih kayaknya yang ngalamin itu. Iya, banyak yang ngerasa atau jangan-jangan baru yang denger atau yang nonton ini juga baru ngerasa, wah jangan-jangan saya disangka ngeghosting, padahal ya tadi cuma pengen ngajakin makan menu baru atau nonton film baru karena nggak ada teman ngajakin. Terus tiba-tiba udah nonton, ya udah selesai, nggak akan ini lagi, nggak akan kontak-kontakan lagi, mungkin sampai film baru selanjutnya. Ternyata disangkanya ghosting, padahal cuma pengen ngajakin nonton aja, butuh temen untuk nonton. Tapi aku rasa sih banyak cewek-cewek yang karena udah banyak pengalaman, udah lihat, denger cerita-cerita tentang kayak gini gitu ya, pasti lebih belajar lagi dan lebih baik lagi lah untuk menilai cowok atau cewek gimana gitu kan. Iya benar. Dan supaya nggak jadi korban ghosting selanjutnya gitu. Iya. Oke, kita sudahi saja sesi ini gitu ya. Ya teman-teman barangkali ada yang mau curhat bisa di kolom komentar. Atau pendapatnya tentang ini atau gitu ya. pendapat tentang yang kita bahas. Atau jangan-jangan ada definisi lain tentang ghosting mungkin. Yang benar-beneran ghost gitu ya. Ya kita nggak tahu. Kita mau dengar dari komentar-komentar, nanti kita juga teman-teman baca. Makasih udah nonton dan udah denger Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.